Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 5. Gimana kabarnya hari ini? Oke, untuk hari ini kita akan belajar kemuhammadiyahan di semester 1 kelas 5 ini, nggih. Mari pertama-tama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk pelajaran kita kemuhammadiyahan masih mengenai amal usaha Muhammadiyah. Nggih, teman-teman nggih, amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu teman-teman organisasi yang pada awalnya didirikan tahun 1912 dan pendirinya ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Teman-teman, untuk kelas 5 Muhammadiyah ini sudah berkembang dan tidak hanya di daerah Yogyakarta saja, tapi sudah berkembang hampir di seluruh pelosok negara Indonesia ini. Sudah ada organisasi Muhammadiyah, bahkan ada organisasi Muhammadiyah yang sampai di luar negara Indonesia. Oke teman-teman, bentuk-bentuk usaha Muhammadiyah ada bermacam-macam. Yang pertama ialah dalam hal bidang agama. Nah, dalam bidang agama Muhammadiyah mendirikan masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, ya bisa masjid, bisa musola dan sebagainya di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. Selain itu juga mengadakan pengajian, kemudian mengadakan bakti sosial dan sebagainya yang masih berhubungan dengan keagamaan. Selain dalam hal keagamaan, Muhammadiyah juga mempunyai amal usaha dalam bidang nyata, maksudnya bidang nyata yaitu bidang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yaitu penyelenggaraan taman kanak-kanak ya, atau TK. Teman-teman masih ada yang maksud saya teman-teman dulu ada nggak yang waktu TK itu TK-nya di TK atau BA Aisyah ya. Nah, TK atau BA Aisyah itu salah satu amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah yang berada di lingkungan kita, bergerak dalam hal pendidikan teman-teman ya, dalam hal pendidikan. Kemudian biasanya itu di setiap kelurahan ada biasanya gitu, tapi tidak semua nggih. Tiap kelurahan ada TK-TK atau BA Aisyah seperti itu. Ya, itu salah satunya yaitu pendirian TK atau BA seperti itu. Terus kemudian penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah ya, atau Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Ya, SD, SMP, SMA ya itu ada. Salah satu dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan ya teman-teman. Terus selain itu ya, selain pendidikan dasar dan menengah, Muhammadiyah juga mendirikan pendidikan ya, dalam usaha pendidikan dalam bidang pendidikan yaitu universitas ya. Universitas ada, kemudian sekolah tinggi ada, akademi juga ada, itu jadi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selain dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan balai-balai kesehatan ya, balai kesehatan atau rumah sakit ya. Ada PKU Muhammadiyah, ada rumah sakit Islam Muhammadiyah seperti itu. Kalau kita lihat di sekitar kita di Klaten sendiri ya, Klaten Jawa Tengah ini banyak PKU Muhammadiyah ya. Ada yang PKU Muhammadiyah Prambanan juga ada, PKU Muhammadiyah Manis Renggo juga ada, kemudian PKU Muhammadiyah Wedi juga ada seperti itu. Selain itu juga ada klinik-klinik pengobatan dan apotek-apotek yang ada di sekitar kita. Contohnya kayak Apotek Mulia yang ada di daerah Bendok Gantungan Klaten. Itu salah satu amal usaha Muhammadiyah seperti teman-teman ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga ada penyelenggaraan panti asuhan dan panti jompo.
ya. Muhammadiyah juga mengelola panti asuhan dan panti jompo. Ada panti asuhan putra, ada panti asuhan putri. Dan ini juga di daerah Klaten juga masih berjalan dan sampai saat ini masih berlanjut ya. Alhamdulillah dari panti asuhan itu setidaknya membantu saudara-saudara kita. Yang pertama mungkin yatim piatu, tidak punya orang tua, terus kemudian kaum duafa, maksudnya mungkin dia punya orang tua tapi orang tuanya tidak mampu mensekolahkan, kemudian dititipkan di panti asuhan juga ada. Dan juga ada juga yang anak-anak terlantar mungkin seperti itu ya, itu juga ditampung di panti asuhan Muhammadiyah, itu ada. Panti jompo juga ada untuk orang tua atau orang-orang yang sudah sudah sepuh gitu kan, sudah tua, yang dia hidup sendiri tidak punya keluarga, itu di Muhammadiyah juga mempunyai amal usaha panti jompo seperti itu ya teman-teman ya. Nah terus selain itu juga ada pendirian dan penyelenggaraan usaha di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi contohnya apa, kayak kita sendiri di pimpinan cabang Muhammadiyah Jogonalan itu ada mendirikan BMT Dana Utama. BMT Dana Utama itu bergerak dalam bidang ekonomi, usaha ekonomi, dan dia berkembang sampai saat ini ya teman-temannya. Kalau teman-teman mau ke sekolahan di SMPK itu di pinggir jalan dekat SMP itu ada ya, di depan sana ada, yaitu BMT Dana Utama yang sampai saat ini masih maju dan berkembang. Terus yang kedua juga ada juga Tokomu ya, Toko Muhammadiyah Tokomu, yang kalau teman-teman mau ke sekolahan sekarang ini kan di depan di pinggir jalan Jogja Solo itu ada Tokomu. Nah itu juga salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi. Jadi usaha Muhammadiyah itu tidak cuma sedikit tapi juga banyak, tidak cuma dalam bidang agama tapi juga dalam bidang nyata real yang ada di lingkungan kita sendiri. Terus selain itu juga teman-teman, Muhammadiyah juga mempunyai biro perjalanan atau koperasi seperti itu dalam usaha untuk mengembangkan bidang ekonomi. Nah terus dalam hal pendirian usaha di Muhammadiyah itu ada majelis ekonomi dan wirausaha atau ekowira, yang merupakan salah satu majelis yang mengatur dan menjaga aset Muhammadiyah. Aset Muhammadiyah banyak ya, tidak cuma masjid itu tidak, tapi juga bidang-bidang ekonomi juga ada seperti itu. Nah oke teman-teman, itu dari Ustadz mengenai penjelasan tentang usaha amal usaha Muhammadiyah. Jadi pada dasarnya Muhammadiyah itu berkembang saat ini tidak hanya mempunyai amal usaha dalam bidang agama saja, tetapi juga dalam bidang selain agama ya. Contohnya tadi dalam bidang pendidikan, kemudian sosial ya, kemudian dalam bidang ekonomi seperti itu juga ada gitu. Jadi satu lagi bidang kesehatan. Jadi lingkupnya banyak, tidak cuma dalam bidang agama saja. Kalau bidang agama Muhammadiyah mempunyai kegiatan-kegiatan seperti pengajian, tabligh akbar, kemudian juga ada penyembelihan kurban seperti itu. Itu contoh dari amal usaha Muhammadiyah. Nah, usaha Muhammadiyah ini teman-teman itu terinspirasi dari Al-Quran surat Al-Ma'un ya, Al-Quran surat Al-Ma'un yang pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan membaca surat Al-Ma'un itu, kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya, sehingga pemahaman dengan usaha Muhammadiyah ini semakin berkembang seperti itu ya. Nah oleh karena itulah jika kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan baik, insya Allah akan berkembang dan menjadi amal baik kita semua ya teman-temannya. Oke teman-teman, itu dulu penjelasan dari Ustadz.
nanti akan ada soal atau latihan yang Ustadz bagikan ya. Silakan nanti rekaman ini dicatat ya teman-teman. Kalau perlu di rekaman ini diputar, dicatat seperti itu. Jadi teman-teman nanti punya catatan di rumah itu ya teman-teman ya, punya catatan rumah sehingga teman-teman mempunyai catatan tentang pelajaran kita hari ini. Itu teman-teman ya. Oke, sekian dari Ustadz hari ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.